Salam Manakara dari saya Maison Manakara. Hari ini saya bersama Bapak Putra. Beliau selain sebagai employment di salah satu uh, industri pariwisata, tepatnya akomodasi, beliau juga menekuni bisnis di rumahnya ya. Untuk hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan bisnis masa pandemi Pak Putra ya. Oke. Sebelum kita berbicara lebih lanjut berkaitan dengan bisnis pada masa pandemi, sudah berapa tahun Pak Putra mendalami bisnis rumah di rumahnya? Untuk bisnis yang sekarang saya jalani ini kurang lebih sudah berjalan 2 tahun. Wow, Kurang lebih. kurang lebih 2 Ya. tahun ya. Ini masa pandemi terus berkelanjutan, mudah-mudahan tidak parah dan ekonomi kita mulai bangkit lagi. Amin. Nah, kita bagi kepada teman-teman. Bisnis apakah yang paling tepat, yang relevan, yang Pak Putra rekomendasikan di masa pandemi? Oke, sebelumnya untuk teman-teman calon-calon pengusaha, calon entrepreneur muda, sebelumnya tetap semangat di masa pandemi ini. Harus tetap semangat, tetap fokus. Kalau misal memang punya pandangan, oh saya pengen berusaha ini, jalankan kecil-kecil dulu, nggak apa-apa. Untuk saat ini yang saya jalankan itu, saya ada 2. Satu toko kecil-kecilan, toko kelontong kecil-kecilan, sama kolam ikan. Kolam ikan, budidaya ikan Ya, ya. budidaya ikan. Budidaya ikan. Hal apa sih yang harus dipersiapkan untuk memulai bisnis sembako ya, dan budidaya ikan? Untuk yang saya jalani, yang pertama itu jelas kita harus punya niat itu yang harus diperkuat gitu ya. Karena mental berusaha itu, mental pengusaha itu harus kuat. Nggak bisa kita punya mental baru sedikit sudah jalan. Nanti di tengah jalan ketemu hambatan, mulai mengkerut, down. Dia pasti. Nah, di situ mental harus diperkuat dengan niat. Niat itu harus kuat, tujuannya harus jelas. Kemudian kalau memang sudah niat kuat, kita jalan pelan-pelan, nggak usah terlalu ngebut. Bisnis itu lebih bagus dari bawah naik bertahap. Ya, betul. Jangan langsung buka bisnis brek, tapi nanti konsumen yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bisnis kita tekuni dengan niat yang bagus. Sebelum kita menekuni, otomatis kita harus mampu membaca peluang apa yang kemungkinan akan kita dapatkan dari bisnis yang kita tekuni. Kira-kira jika dari sisi apa tadi, budidaya ikan dan juga toko sembako, peluang apa sih yang dapat kita capai? Yang pertama, untuk peluang ini kita melihat konsumsi di daerah sekitar. Itu pasti tidak jauh dari apa yang kita jalankan saat ini. Membaca keinginan ya, pasar. Betul. Pasar sekitar. Nggak usah lebar-lebar dulu, nggak usah luas-luas dulu. Sekitar kita. Yang ada di sekitar. Ya, sekitar kita ini yang dibutuhkan apa, yang belum ada apa. Itu yang kita sediakan saat ini. Jadi di sekitar saya saat ini hanya ada 1-2 kebutuhan harian. Nah, saya melihat peluang di sini sebenarnya masih bisa untuk digali lagi. Nah, di sini kita menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan warga sekitar, tapi di satu tempat, di tempat kita. Konsentrasi di mana tempat kita melakukan kegiatan. Apa yang mereka butuhkan ada di tempat kita. Jika kita membaca peluang, otomatis ada hambatan-hambatan yang akan mengerdilkan kita atau justru membuat kita terpuruk. Hambatan apa yang paling utama yang selama ini ditemukan oleh Pak Putra? Untuk di toko sembako, pasti yang pertama itu karena kita masih berjalan di lingkup desa. Yang pertama itu yang jadi hambatan pasti satu
mindset masyarakat, mindset yang belum, yang masih harus nggak usah bawa duit tapi dapat barang. Betul, kualitasnya bagus. Iya, seperti itu. Betul. Atau lebih tepatnya hutang. Oke. Karena untuk toko sembako seperti itu kita untung nggak seberapa, dan modal kita harus tetap berputar terus. Jadi kalau misal ada yang seperti itu, 1, 2, 3 orang, 5 orang pasti akan sedikit mengganggu stabilitas arus uang, stabilitas pembayaran kita. Jadi hambatan yang paling utama adalah mindset, cara pandang masyarakat di sekitar kita. Nah, solusi untuk menghadapi agar usaha kita tetap berjalan dan kita masih mampu memberikan kebutuhan masyarakat sekalipun mindset itu belum terbentuk, apa sih solusinya? Untuk solusinya, karena saya ini di toko sembako, untuk ikan mungkin kita musiman untuk ikan. Jadi saya lebih fokus ke sembako karena sembako itu setiap hari berputar keuangan. Menjadi konsumsi masyarakat, dan itu sifatnya wajib jika masih ingin menghirup nafas. Ya. Nah, untuk di toko yang saya jalankan sekarang, saya mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Ada beberapa produk yang saya jual murah. Ada beberapa produk yang saya up keuntungannya. Dan untuk itu, apa? Untuk menutupi. Dan ini salah satu trik ya. Betul. Untuk menguasai pasar. Ya, ini salah satu yang saya jalankan untuk teman-teman calon entrepreneur muda. Jangan takut bawahnya. Jangan takut menjadi pengusaha. Betul. Memulai bisnis. Betul. Ya. Kita nanti setelah jalan, kita pasti tahu. Menemukan kendala-kendala, solusi apa yang kita alami, karena pengalaman merupakan guru terbaik. Oke, untuk saat ini terima kasih Pak Putra telah memberikan atau meluangkan waktunya untuk kita semua agar tetap menjadikan diri kita sebagai entrepreneurship atau membangun jiwa wirausaha. Saya Mason Manakara, salam cinta untuk Anda. Salam Manakara.